Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang oleh karenanya kita dapat berkumpul, bertemu, bertatap muka di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian rutin kitab Ta'limul Muta'allim. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, pengajar terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat bagi semesta alam dan menjadi guru bagi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin innama bu'ithtu mu'alliman. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu membuka majelis kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita hadiahkan suratul Fatihah untuk muallif, musannif kitab ini, yaitu Syekh Zarnuji, yang telah menulis, menyusun kitab ini sehingga manfaat, barokah dan ilmunya sampai kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal beliau ini sebagai amal jariah, sebagai amal soleh yang pahalanya terus beliau terima hingga yaumil akhir kelak. Dan semoga Allah jadikan amal beliau ini sebagai keberkahan, manfaat bagi kita dan seluruh anak cucu kita. Ala hadzin niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita, di mana pada minggu lalu kita masih membahas bab 1 atau pasal 1, yaitu tentang faslun fi mahiyatil ilmi, pasal tentang apa itu definisi ilmu, wal fikhi wa fadlihi, dan juga apa itu tentang fikih dan keutamaannya. Hari ini insyaallah masih kita lanjutkan pembahasan pasal 1 tersebut. Insyaallah satu kali pertemuan ini kita akan selesaikan pasal 1, dan minggu depan kita lanjut ke pasal 2, yaitu tentang faslun fin niyyah fi halit ta'allum, pasal atau bab tentang niat ketika belajar. Minggu lalu kita sudah sampai pada halaman 8 kalau tidak salah ya. Oh belum. Halaman 14. Sedikit review tentang syaraful ulum atau syaraful ilmi, kemuliaan ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu itu karena ilmu itu sendiri memiliki keutamaan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah mengajari beliau ilmu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengajari Nabi Adam itu al-asma. Mengajari itu artinya apa? Memberikan ilmu. 'Allama dari akar kata yang sama. 'Allama itu memberikan ilmu, mengajari ilmu.
Ilmu tentang apa? Tentang seluruh nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajari Adam seluruh nama-nama yang ada. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian ditunjukkan kepada malaikat, kemudian mereka diminta oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama tadi. Mereka semua, para malaikat itu tidak bisa menyebutkan apa yang telah diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Adam diberi kemuliaan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kemuliaan tadi Allah memerintahkan kepada para malaikat dan juga iblis untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan atas ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Itulah kemuliaan ilmu. Kemudian wa inna ma syaraful ilmi, ini selanjutnya ya. Wa inna ma syaraful ilmi li kaunihi wasilatan ila taqwa alladhi yastahiqu bihil karamah indallahi ta'ala. Adapun kemuliaan ilmu, kata Syekh Zarnuji, itu letaknya di mana? Letak kemuliaan ilmu itu adalah li kaunihi wasilatan ila taqwa. Karena ilmu itu menjadi wasilah, menjadi perantara untuk kita bisa memperoleh derajat takwa. Ya. Tanpa ilmu mustahil ketakwaan itu bisa diraih. Sekarang coba kita lihat, takwa itu apa sih? Takwa itu kan kalau definisi umumnya adalah menjauhi melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang untuk kita mengetahui apa saja yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah itu melalui apa? Melalui ilmu. Tidak mungkin kita bisa tahu apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah kecuali melalui ilmu. Sehingga ilmu menjadi wasilah untuk kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini pentingnya ilmu. Alladzi yastahiqu bihil karamah indallahi ta'ala. Dan dengan ketakwaan tersebut manusia itu kemudian memperoleh kemuliaan dari Allah, was-sa'adah al-abadiyah, dan kebahagiaan yang hakiki, yang abadi dengan takwa tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga disimpulkan bahwa untuk bisa memperoleh kemuliaan itu melalui takwa, dan takwa itu bisa diraih dengan ilmu. Tidak mungkin kita bisa menjadi manusia yang bertakwa tanpa berilmu terlebih dahulu. Yang kadang berilmu saja belum tentu dia menjadi orang yang bertakwa, apalagi yang tidak punya ilmu, gitu loh. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdullah Syi'run. Nah, ini sebagaimana ungkapan syair yang diungkapkan oleh Muhammad bin Hasan. Sebelum kita membaca syair tersebut, di sini ada penjelasan mengenai tingkatan takwa, marotib takwa. Tingkatan takwa itu ada 3. Yang pertama apa? At-tawaqqi 'anil 'adzab al-mukhallad bitabarri 'anil kufri. Yang pertama itu adalah tingkatan takwa yang paling rendah itu adalah at-tawaqqi 'anil 'adzab al-mukhallad bitabarri 'anil kufri. Menghindarkan diri dari azab yang kekal abadi di akhirat nanti dengan cara apa? Dengan melepaskan diri dari kekufuran, dari kekafiran. Artinya dengan kita menjadi seorang muslim itu sudah menghindarkan diri kita dari azab yang kekal. Karena bagaimanapun seorang muslim meskipun dia penuh dosa, banyak dosanya, dia pada akhirnya akan masuk surga. Inilah yang menyelamatkan dia. Ini derajat takwa yang paling rendah. Artinya takwa di sini dimaknai sebagai menghindarkan diri dari kekafiran dengan menjadi seorang muslim, dan itu sudah kita laksanakan. Ini sebagaimana
yang difirmankan oleh Allah, wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah mewajibkan mereka kalimat takwa, yaitu menjadi seorang muslim. Kemudian tingkatan yang kedua, at-tajannub an kulli ma yu'thimu min fi'lin aw tarkin hatta saghair 'inda qaumin. Nah, ini definisi tadi yang kedua. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, at-tajannub an kulli ma yu'thim min fi'lin aw tarkin hatta saghair 'inda qaumin, yaitu menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan dosa, baik itu dari perbuatan, perkataan maupun tingkah laku, meskipun itu hal-hal yang kecil menurut suatu kaum. Jadi takwa tingkatan kedua itu meninggalkan segala sesuatu yang dapat mendatangkan dosa. Wa huwal muta'arraf bit taqwa fi syar'i, dan itulah definisi takwa dalam syariat, yaitu apa tadi? Mengerjakan kewajiban yang diperintahkan dan meninggalkan larangan. Itu definisi takwa dalam syariat, dan itu tingkatan kedua. Wa huwal ma'na bi qoulihi ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya ya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, itulah yang dimaksud dengan takwa tingkatan kedua. Kemudian tingkatan yang tertinggi dari takwa itu adalah an yatanazzah an kulli ma yushghilu sirrahu 'anil haqqi azza wa jalla wa yatabattal ilaihi bi kulliyatihi. Ini paling tinggi, tingkatan takwa yang paling tinggi. Itu apa? Yatanazzah an kulli ma yushghilu sirrahu 'anil haqqi. Membersihkan diri, mengosongkan hati kita, ya, jiwa kita dari segala sesuatu yang menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini paling tinggi. Saya ulangi, tingkatan yang paling tinggi adalah membersihkan diri, membersihkan hati, jiwa kita dari segala sesuatu yang menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, wa yatabattal ilaihi bikulliyatihi, dan beribadah total secara lahiriah maupun batiniah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada dalam hati kita, kalau kita mencapai derajat ketakwaan yang tinggi itu, yang ada di dalam hati dan pikiran dan jiwa kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada itu yang namanya urusan-urusan duniawi. Tidak ada itu yang namanya urusan-urusan membenci sesama manusia, tidak ada. Yang hanya dia pikirkan, yang ada di dalam hatinya itu hanya Allah, Allah, Allah. Nah, itu adalah derajat yang paling tinggi. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini setiap Jumat kita baca, kita dengar ya. Kalau kita sholat Jumat pasti ada kalimat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, dengan sebenar-benar takwa itu maksudnya apa? Ya tadi, mengosongkan diri kita, jiwa kita, hati kita dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tingkatan-tingkatan takwa. Kemudian kita baca syair tadi yang diungkapkan oleh Muhammad bin Hasan bin Abdullah mengenai kemuliaan ilmu. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu itu zainun li ahlihi, adalah perhiasan bagi orang yang memilikinya. Jadi orang yang berilmu itu seperti memakai perhiasan di dalam dirinya. Ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang menarik di dalam dirinya, yaitu ilmu. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi, dan ilmu juga menjadi keutamaan, wa unwan, dan tanda likullil mahamid, dari segala kebaikan. Itu ilmu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, dan jadilah orang yang setiap hari menambah ilmunya. Minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid, menambah ilmunya, wasbah, dan berenanglah dan terjunlah
di dalam lautan ilmu, lautan faidah. Faidah di sini maksudnya adalah ilmu. Kemudian selanjutnya, bait selanjutnya, tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Tafaqqah, belajarlah ilmu fikih. Fa innal fiqha afdalu qaidin, karena sesungguhnya fikih itu adalah sebaik-baiknya penunjuk jalan, ilal birri, kepada kebaikan, wat taqwa, dan takwa, wa a'dalu qasidin, dan seadil-adilnya keadilan. Itulah fikih. Huwal ilmul hadi ila sunani al-huda wa huwal hisnu yunji min jami'is syada'id. Fikih itu adalah ilmu yang menunjukkan kepada jalan petunjuk. Huwal hisnu yunji min jami'is syada'id, dan dia adalah benteng yang dapat menyelamatkan dari segala keburukan. Nah, ini yang penting. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Ini harus kita sama-sama hafal, ya. Saya ulangi, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Ya. Pakai lagu bisa. Sekarang hafal lagunya ini. Kalau kita artikan begini, sesungguhnya satu orang ahli fikih yang bersifat warok, yang memiliki sifat warok, itu lebih berat bagi setan, ya, lebih berat bagi setan untuk digoda dibanding 1000 orang ahli ibadah. Ini penting sekali. Ya, artinya apa? Bahwa seorang yang mempelajari fikih, yang kemudian dia bisa menjadi seorang ahli fikih, dia mengerti seluk-beluk hukum Islam, sehingga dia tidak mudah digoda oleh setan. Berbeda dengan orang yang hanya dia ahli ibadah saja, dia rajin beribadah, tetapi dia tidak paham hukum-hukum fikih di dalam ibadah yang dia lakukan, maka dia akan sangat mudah digoda oleh setan. Ya, kata ulama ini, kata penulis syair ini, seorang ahli fikih yang memiliki sifat warok itu lebih berat bagi setan untuk digoda dibanding 1000 ahli ibadah. 1 banding 1000 perbandingannya, jauh sekali. Dengan catatan tadi, ahli fikihnya dia harus memiliki sifat yang warok. Warok itu apa? Warok itu menjauhi hal-hal yang dilarang, yang diharamkan, yang wirai. Bahkan kadang dia hal-hal yang dibolehkan saja dia tidak mau mendekati, khawatir dia terjerumus ke dalam perbuatan haram. Misalnya orang yang warok, yang wirai itu, yang memiliki sifat warok itu, dia misalnya boleh dia makan sehari 3 kali, itu kan boleh-boleh saja, tapi dia memilih untuk makan sehari itu sekali. Kenapa? Dia tidak mau kekenyangan. Kalau kekenyangan kemudian dia tidak bisa bangun, akhirnya ketiduran, nggak mau sholat. Nah, ini orang yang memiliki sifat wirai atau warok. Bukan hanya yang haram yang dia tinggalkan, tapi hal-hal yang mubah juga dia tinggalkan, supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Kemudian selanjutnya, wa kadzalika fi sairil akhlaq. Ini sudah selesai tadi syairnya. Wa kadzalika fi sairil akhlaq nahwa al-jud wal bukhl wal jubn wal jur'ah wat takabbur wat tawadhu wal ifra wal israf. Ini berbicara lanjutan bahwa menuntut ilmu itu selain hal-hal yang tadi kita sebutkan, juga hal-hal yang terkait dengan akhlak. Itu hukumnya wajib untuk dipelajari. Contohnya seperti apa yang terkait akhlak itu? Seperti halnya sifat al-jud, sifat dermawan, sifat murah hati. Yang kebalikannya adalah al-bukhl. Al-bukhl itu adalah sifat kikir, pelit. Kemudian al-jubn wal jur'ah, sifat berani dan pengecut.
Kemudian at-takabbur wat tawadhu, sifat sombong dan sifat rendah hati. Wal iffah wal israf, sifat menjaga diri dan sifat berlebih-lebihan. Wat taqtir wa ghairuha, sifat pelit dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang kaitannya dengan akhlak tadi itu juga wajib hukumnya kita pelajari. Ilmu-ilmu yang berbicara tentang sifat dermawan, sifat pelit, sifat berani, sifat pengecut, sifat sombong, sifat rendah hati, itu wajib hukumnya kita pelajari. Kenapa? Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Karena hal-hal seperti sifat sombong, sifat pelit, sifat penakut, pengecut, sifat berboros-boros dan lain sebagainya itu adalah hal-hal yang diharamkan. Wala yumkinu taharrus anha illa bi ilmiha wa ilmi ma yubaduha. Dan tidak mungkin kita bisa terhindar dari sifat-sifat buruk tadi kecuali dengan mempelajari kebalikannya. Ya. Kebalikan pelit itu ya berarti dermawan, kebalikan dari sifat pengecut adalah sifat pemberani dan lain sebagainya. Jadi hukumnya mempelajari hal-hal tadi adalah wajib, karena tanpa mempelajari hal-hal yang buruk tadi kita tidak bisa mengetahui hal-hal yang baik. Fayuftaradu ala kulli insanin amaluha ilmuha, maka wajib bagi seluruh manusia untuk mempelajarinya. Wa qad sannafa Sayyid al-Imam al-Ajal asy-Syahid Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq. Ya. Ada seorang ulama namanya Sayyid al-Imam Nasiruddin Abul Qasim, bapaknya Qasim, menulis satu kitab tentang akhlak, wa ni'ma ma sannafa fayajibu ala kulli muslim hifdhuha. Dan ini kitab yang sangat baik yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Wa amma, nah ini selanjutnya, wa amma hifdhu ma yaqa'u fi ba'dil ahayina fa fardu ala sabilil kifayah idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin. Yang tadi kita pelajari itu adalah mempelajari ilmul hal yang setiap saat kita butuhkan dalam diri kita, maka hukumnya wajib. Tetapi mempelajari sesuatu yang kita butuhkan hanya kadang-kadang saja, maka hukumnya tidak fardu kifayah, tidak wajib kifayah, tapi bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Saya ulangi, mempelajari sesuatu yang kita butuhkan tetapi tidak setiap hari, tidak setiap waktu, ya, maka mempelajari hal tersebut hukumnya adalah fardu kifayah. Di mana fardu kifayah itu kalau sudah dilakukan oleh sekelompok orang di suatu tempat, maka kewajiban bagi yang lain itu gugur. Contohnya apa? Mempelajari ilmu yang tidak setiap waktu itu kita butuhkan. Contohnya adalah ilmu tentang sholat jenazah. Ya, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi mempelajari ilmu tentang sholat jenazah itu juga fardu kifayah. Dimana kalau sudah ada orang yang mempelajari itu, yang mengajarkan itu, kemudian melaksanakan sholat jenazah, maka umat Islam yang lain tidak wajib mempelajarinya. Nah, atau contoh yang lain adalah misalnya menjenguk orang sakit. Kalau ada saudara kita yang sakit, kemudian teman-teman kita ada yang sakit, kemudian sudah ada perwakilan yang menjenguk dia, maka itu sudah gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, ilmu tentang hal-hal seperti ini kan tidak kita butuhkan setiap waktu. Artinya kalau ada kasus tertentu saja baru kita butuh. Maka ilmu tentang hal tersebut hukumnya juga fardu kifayah, bukan fardu ain. Berbeda seperti sholat fardu yang kita butuhkan setiap waktu, ya, itu hukumnya fardu ain. Kemudian fa in lam yakun fil baldah man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'tham.
Tapi kalau tidak ada dalam satu negeri, dalam satu kampung itu satu pun yang mempelajari ilmu tentang tadi, sholat jenazah, ilmu tentang menjenguk orang sakit, memandikan jenazah dan lain sebagainya, maka seluruh orang yang ada di kampung tersebut semuanya berdosa. Fayajibu 'alal imami an ya'muruhum bidzalika wa yujbiru ahlal baldah 'ala dzalika. Kalau ada kondisi seperti itu, maka bagi seorang pemimpin di dalam kampung tersebut, dalam negeri tersebut, dia harus memaksa seluruh penduduk negeri untuk belajar ilmu tersebut. Faqila bi anna ilma ma yaqa 'ala nafsihi fi jamil ahwal bi manzilati at-ta'am la budda li kulli wahidin min dzalika wa ilmu ma yaqa fi ba'dil ahayin bi manzilatid dawa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Penulis menggambarkan tentang ilmu yang wajib kita pelajari di setiap waktu, ilmu hal tadi yang wajib kita pelajari setiap waktu, itu dia kiaskan dengan makanan, ya. Di mana makanan itu kita butuhkan setiap waktu, setiap hari untuk tubuh kita. Itulah apa yang disebut dengan ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan untuk kebutuhan kita sehari-hari yang kita terus butuhkan setiap saat. Seperti makanan yang selalu kita butuhkan. Sedangkan ilmu yang tidak setiap waktu kita butuhkan itu digambarkan oleh penulis dengan obat, di mana obat itu hanya kita minum kalau kita butuh saja. Yang namanya obat itu kan kita minum kalau kita lagi sakit saja, kalau ada kasus saja baru kita minum. Nah, demikian juga ilmu-ilmu yang tadi, yang tidak setiap waktu kita butuhkan, seperti sholat jenazah. Maka hukumnya itu seperti kita minum obat. Obat baru kita minum kalau kita butuh. Sehingga hukumnya itu fardu kifayah. Kemudian wa ilmun nujum bimanzilatil marad fata'allumuhu haramun li'annahu yadurru wa la yanfa'. Nah, sekarang ilmu nujum, ilmu perbintangan. Nah, digambarkan oleh penulis, oleh Syekh Az-Zarnuji, ilmu perbintangan, ilmu nujum itu seperti penyakit. Kalau tadi diumpamakan seperti makanan, obat. Nah, sekarang ilmu nujum, ilmu perbintangan yang biasa digunakan oleh para dukun untuk meramal nasib, itu seperti penyakit. Sehingga apa? Sehingga fata'allumuhu haramun. Mempelajarinya itu hukumnya haram. Kenapa? Li'annahu yadurru wa la yanfa'. Karena ilmu yang seperti itu justru membahayakan dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Ini perbintangan, ilmu nujum, ya, ilmunya para dukun untuk meramal nasib biasanya, ya. Wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mumkin. Kenapa kemudian ilmu seperti ini disebut tidak bermanfaat sama sekali dan justru membahayakan? Karena kita tidak mungkin bisa lari dari takdir, ya. Jadi kalau Allah sudah menentukan kita itu akan mendapatkan musibah misalnya, ya, meskipun para dukun memprediksi, para dukun berusaha untuk menjauhkan kita dari musibah tersebut, maka tetap saja musibah tersebut akan menimpa kita. Sehingga ilmu nujum seperti itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Itulah dikatakan kan. Maka dikatakan ini ilmu yang sia-sia. Fayanbaghi likulli muslim an yashtaghila fi jami'il ahwal fi jami'i awqatihi bi dzikrillah ta'ala wad du'a wat tadarru' wa qiraatil Qur'an was shadaqat ad-dafi'ah lil bala. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk menghindarkan diri dari bala, dari bencana? Bukan mendatangi dukun, bukan mempelajari ilmu nujum, tetapi apa? Dia harus menyibukkan diri di setiap waktunya dengan bidzikrillahi ta'ala. Dia harus sibuk dengan berzikir kepada Allah
wad du'a, dan berdoa kepada Allah, wat tadarru', merendahkan diri kepada Allah, wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, dan yang juga penting sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah, was shadaqat ad-dafi'ah lil bala, dan mengamalkan sedekah yang dapat menghindarkan bahaya. Rasulullah SAW bersabda, as-shadaqatu tadfa'u al-bala, sedekah itu dapat menghindarkan bala, dapat menghindarkan bencana. Jadi begitu saja, kita lakukan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ingin terhindar dari musibah, dari bala bencana, maka kita bersedekah dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan mempelajari ilmu nujum, apalagi datang kepada dukun. Wa yas'alullaha ta'ala al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dia juga harus meminta kepada Allah, ya, ampunan dan kesehatan di dunia dan di akhirat, liyasunahu Allah ta'ala 'anil bala'i wal afat, supaya Allah menjaganya dari segala bencana dan bara bahaya. Fa inna man ruziqa ad-du'a lam yuhram al-ijabah, karena sesungguhnya orang yang diberi rezeki untuk bisa berdoa, maka dia tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita, nah ini penting juga, bahwa kalau kita berdoa itu rupanya Allah sedang memberi kita rezeki. Yaitu rezeki apa? Rezeki berdoa itu sendiri. Jadi berdoa sendiri itu pun rezeki. Karena apa? Karena kalau kita sudah berdoa, Allah pasti akan mengkabulkan doa kita itu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku pasti akan mengijabah kalian. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la muhalata, walakin yassarahu Allah ta'ala alaihi wa yarzuquhu as-sabr bi barakatid du'a. Seandainya, ya, dengan berdoa tadi, seandainya memang kita harus mendapatkan bahaya, mendapatkan musibah, seandainya Allah menakdirkan kita harus mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, maka Allah akan memudahkan, meringankan bencana yang kita dapatkan tersebut dengan apa? Bi barakati doa, dengan keberkahan doa tadi. Dan Allah juga akan wa yarzuquhu as-sabr, Allah akan memberikannya karunia kesabaran. Ini barokah dari doa. Kesimpulannya bahwa kalau kita mendapatkan musibah, jangan lari kemana-mana, larilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah dengan cara berdoa, dengan cara berzikir kepadanya, mengingatnya, dan dengan cara bersedekah yang dapat menghindarkan bala. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihil qiblah wa awqatis shalah fayajuzu dzalika. Kecuali dia mempelajari ilmu nujum itu sebatas untuk mengetahui arah kiblat atau mengetahui waktu-waktu sholat, maka itu boleh, ya. Jadi ilmu nujum itu tidak sepenuhnya haram. Yang haram itu adalah apabila kita mempelajari ilmu nujum dengan tujuan untuk meramal nasib. Sedangkan nasib manusia itu sudah ditentukan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Sudah ada takdir, sudah ada qada dan qadar. Maka mempelajari ilmu nujum itu sia-sia belaka dan haram hukumnya. Tetapi kalau kita mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, itu hanya sebatas untuk mengetahui arah kiblat. Misalnya kita berada di lautan, berlayar. Para nelayan itu dulu berlayar kan belum ada kompas, belum ada HP dan lain sebagainya. Maka dengan mempelajari ilmu nujum, ketika berlayar mereka akan tahu arah kiblatnya kemana. Atau mempelajari ilmu nujum untuk mengetahui waktu-waktu masuknya sholat, itu boleh. Itu yang dibolehkan. Kemudian wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuzu li'annahu sababun minal asbabi
fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab. Adapun mempelajari ilmu kedokteran itu juga dibolehkan karena dia merupakan asbab, penyebab dari kesembuhan, pengantar kesembuhan, itu dibolehkan. Faqad tadawan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah pun saat itu juga pernah berobat. Artinya berobat itu kan ada ilmunya, baik itu dengan hijamah atau bekam maupun dengan ilmu tibun nabawi yang lain. Wa qad hukiya 'an Asy-Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala al-ilmu ilmani, ilmul fiqhi lil adyan wal ilmu tibbi lil abdan. Menurut Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan ilmu itu ada dua jenis. Yang pertama ilmul fiqhi lil adyan, ilmu fikih untuk agama, dan ilmu tibbi lil abdan, dan ilmu kedokteran untuk tubuh. Wa ma wara'u dzalika bulghatul majlis. Sedangkan selain itu hanya pelengkap majlis saja. Satu paragraf lagi. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihi al-madhkur. Adapun tafsir tentang ilmu adalah, atau definisi ilmu, sifatun yatajalla biha liman qamat bihiya bihil madhkur, adalah sifat yang dengannya seseorang itu akan berhias diri. Artinya bahwa ilmu ini bisa menjadi hiasan, menjadi riasan perhiasan bagi seseorang yang memilikinya. Wal fiqhu, adapun definisi tentang fikih adalah ma'rifatu daqaiqil ilmi, mengetahui hal-hal yang mendetail daripada ilmu. Jadi kalau menurut definisi ini, fikih itu lebih tinggi, lebih mendetail dibanding dengan ilmu. Ya. Ilmu itu sifatnya umum, kalau fikih itu sifatnya lebih khusus, yaitu mengetahui hal-hal yang mendetail tentang suatu ilmu, itu namanya fikih. Misalnya sholat. Nah, sholat itu kan ilmu. Nah, kemudian kalau kita mempelajari hukum-hukum sholat, cara-cara sholat dan lain sebagainya, maka kita sudah mempelajari fikih. Itu namanya al-fiqhu. Qala Abu Hanifah rahimallahu taala alaihi, al-fiqhu ma'rifatun nafsi la ma laha wa ma 'alaiha. Menurut Imam Hanafi, ya, Abu Hanifah, fikih itu adalah mengetahui jiwa kita, apa yang wajib dan apa yang menjadi haknya. Singkatnya, mengetahui hak dan kewajiban daripada diri kita. Mal ilmu illa lil amal bihi wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil. Dan tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan, dan mengamalkan ilmu itu artinya meninggalkan dunia untuk akhirat. Ya. Ini dalam satu ungkapan yang sangat terkenal dikatakan begini: An-nasu kulluhum halka illal alimun, wal alimuna kulluhum halka illal amilun, wal amiluna kulluhum halka illa al mukhlisun. Dikatakan seluruh manusia itu akan binasa, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu pun akan binasa, kecuali siapa? Kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya pun akan binasa, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang ikhlas. Masih ada lanjutannya, wal mukhlisuna fi khotorin azim, dan orang-orang yang ikhlas pun itu dalam bahaya yang besar. Kenapa? Karena kadang orang ikhlas itu mudah digerogoti keikhlasannya dengan sifat-sifat riya, kikir, riya, sum'ah, ya, dan lain sebagainya. Itulah. Jadi jangan kita menganggap kalau kita sudah memiliki ilmu itu sudah baik. Kita memiliki ilmu harus bisa mengamalkannya. Kalau sudah bisa mengamalkannya, kita harus bisa ikhlas. Nah, kalau sudah kita ikhlas, kita harus bisa menjaga keikhlasan tersebut supaya tidak ternodai oleh, ya, hal-hal yang dapat mengotorinya, seperti tadi hasad, dengki, sum'ah, riya, dan seterusnya. Kemudian
Fayanbaghi lil insani an la yaghfal an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadhurruha fi aulaha wa ukhraha. Maka setiap manusia tidak boleh lalai akan dirinya, apa yang wajib dia laksanakan, apa yang tidak, kemudian apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya baginya baik di dunia maupun di akhirat. Fayastajlibu ma yanfa'uha wa yatajannab ma yadhurruha, sehingga kemudian dia bisa mengambil apa yang bermanfaat baginya dan meninggalkan apa yang berbahaya baginya. Kaila yakunu aqluhu wa amaluhu hujjatan alaihi fayasdadu uqubatan, sehingga supaya akal dan amalnya itu tidak menjadi hujah, tidak menjadi alasan yang memberatkannya di akhirat, ya, di akhirat kelak, sehingga menambah hukumannya nanti. Na'udzubillahi min sakhatihi wa iqabihi. Kita berlindung dari Allah dari kemurkaan dan azabnya. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadhailihi ayatun wa akhbarun sahihah masyhurah lam nastagil bi dzikriha kaila yatulul kitab. Dan banyak sekali, ya, ayat maupun hadis-hadis yang masyhur, yang terkenal, yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Kita sebutkan sedikit saja mungkin. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan ilmu adalah ayat yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu sebanyak beberapa derajat, ya. Kemudian Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah gerbangnya. Nah, itu adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Demikian pembahasan bab 1 sudah kita selesaikan dari kitab Ta'limul Muta'allim. Insyaallah pada minggu depan kita akan lanjutkan pada bab 2, yaitu faslun fin niyah fi halit ta'allum, pasal atau bab tentang niat ketika menuntut ilmu. Demikian kita tutup majelis kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari, kita diskusikan, kita kaji pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita, keluarga kita dan anak cucu kita hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhin niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.